Halo, Cece Romet Kitchen mau bikin nastar. Nastar ini kue yang sangat ikonik kue lebaran. Rasanya kayak belum lebaran kalau nggak ada nastar. Saya gunakan 125 gram margarin dan 125 gram butter. Butternya saya gunakan yang merek Anchor ini, yang salted ya, yang asin. Kalau kalian mau gunakan margarin semua juga nggak apa-apa, tapi kalau nastar itu lebih enak campuran antara margarin dan butter atau mentega. Kita masukkan margarin ke dalam baskom atau ke mixing bowl, lalu kita tambahkan butter. Butternya itu hampir mencapai suhu ruang, jadi dia udah nggak dingin lagi. Biasanya kan butter itu kalau sudah dikeluarin dari kulkas dia bakalan mencair. Ini juga sudah dikeluarin dan nggak terlalu mencair karena belum begitu lama. Tambahkan 50 gram gula halus atau gula bubuk. Dan kita mau aduk-aduk pakai sendok kayu aja seperti ini, nggak perlu pakai mixer. Saya nggak bikin nastar pakai mixer. Kalau kalian mau pakai mixer juga nggak apa-apa, silahkan dikocok pakai mixer sekitar 1-2 menit dengan kecepatan rendah. Oke, sampai teksturnya seperti ini aja tercampur rata, lalu kita masukkan 2 kuning telur. Jadi untuk membuat kue kering lebaran itu kita hanya menggunakan kuning telurnya aja, putih telurnya disimpan untuk bikin lidah kucing atau bikin kue lainnya. Oke, ini saya aduk-aduk dulu sampai semua tercampur rata. Saya mau tambahkan susu bubuk 50 gram. Masukkan susu bubuk lalu kita aduk sampai tercampur rata. Dan ini lebih gampang ngaduknya, cuma pakai sendok kayu aja. Lalu kita tambahkan 300 gram tepung terigu protein rendah. Saya pakai tepung terigu merek Kunci Biru. Dan kita juga tambahkan 50 gram cornstarch atau tepung maizena. Oke, sekarang tepung terigunya saya ayak dulu, langsung diayak. Kalau nggak diayak itu nanti pada menggerindil ya. Lalu kita tambahkan tepung maizenanya semua, ikut diayak juga. Oke, kita sebagian dulu ya masukinnya, lalu diaduk-aduk dulu. Jadi tuh bertahap pemasukan tepung terigunya, nggak sekaligus, supaya ngaduknya lebih mudah. Kalau sekaligus nanti berat ya. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan lagi bertahap seperti itu. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Oke, tepungnya sudah saya ayak semua dan kita aduk sampai semua tercampur rata. Ini pasti jadi nastar yang enak banget karena kita nggak cuma pakai margarin tapi juga pakai butter atau mentega. Nah, ini sudah tercampur rata seperti ini. Kalau buat saya sih nggak perlu diuleni pakai tangan lagi, cukup dibulatkan aja. Dan adonan ini nggak boleh terlalu lama terkena tangan. Kira-kira konsistensinya seperti ini ya. Kalau terlalu lama terkena tangan itu adonan akan jadi berminyak karena ada butternya. Butter itu kena suhu tangan aja dia lebih mencair. Oke, saya siapkan loyang yang sudah dioles margarin tipis-tipis. Lalu kita ambil adonan secukupnya sekitar segitu ya. Lalu ditipisin dan kita taruh aja selai nanas di tengahnya. Ini selai nanasnya yang udah kita bikin kemarin itu. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan tonton video cara membuat selai nanas untuk isian nastar di Cece Romet Kitchen tentunya. Nah, kira-kira sebulet ini ya. Membulatkannya juga harus hati-hati dan sebaik mungkin. Kalau misalnya kalian membulatkan nastarnya itu peang-peang gitu atau kurang bulat sempurna, nanti hasilnya juga kurang bagus. Jadi memang harus sampai bulat ya. Taruh di telapak tangan seperti itu, kita beri selai nanas di tengahnya. Kalian boleh menggunakan selai nanas yang beli di toko bahan kue juga nggak apa-apa, nggak harus bikin sendiri. Kalau repot ya beli aja boleh. Nah, ini sudah dibulet-buletin,
Kita lanjutkan sampai semua adonannya habis. Dan jangan lupa panaskan ovennya sebelum kita memasukkan kue nastarnya ini. Ini dia kue nastarnya, hasilnya jadi 2 loyang, pas banget. Nastarnya ini saya kasih jarak supaya nanti kalau mengembang nggak saling menempel. Sebagian mau saya kasih cengkeh karena saya penggemar nastar yang ada cengkehnya. Sebagian pakai cengkeh, sebagian enggak pakai cengkeh. Sesuai selera kalian aja. Kalau kalian merasa pakai cengkeh ribet atau jadi ada aroma-aroma yang aneh, mending nggak usah pakai. Tapi kalau saya suka banget nastar yang ada cengkehnya. Dan sebagian pakai cengkeh, sebagian enggak. Oke, yang satu loyang ini ada cengkehnya, yang satu loyang lagi nggak pakai cengkeh. Sekarang kita mau oven nastar di oven yang sudah kita panaskan sebelumnya. Di oven saya itu butuh sekitar 170 derajat Celcius selama 15 menit dulu sebelum kita oles dengan bahan olesan. Selagi nastarnya kita oven, kita siapkan bahan olesannya. Saya pakai telur ayam kampung. Sengaja saya pakai telur ayam kampung. Soalnya warna kuningnya itu lebih orange, lebih cerah tanpa bahan pewarna. Kalau kalian mau pakai telur biasa juga boleh. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng supaya nanti hasilnya lebih glossy. Dan 1 sendok makan susu kental manis. Perpaduan kuning telur, minyak goreng, dan susu kental manis ini akan membuat olesan nastarnya itu jadi lebih cantik dengan bahan-bahan yang alami ya. Tapi kalau kalian mau pakai pewarna aja, misalnya pewarna kuning telur, boleh silakan ya. Kan ada tuh yang pewarna glaze untuk nastar juga ada, tapi saya lebih memilih pakai telur ayam kampung. Sudah 15 menit di oven, kita keluarkan dari oven dan biarkan dingin dulu nastarnya. Jangan langsung dioles kuning telur yang tadi. Karena kalau panas-panas langsung dioles, itu nastarnya nanti rusak ya, agak merupul-merupul gitu. Oke, ini nastarnya sudah dingin, ya masih hangat sedikit gitu ya. Kita oles dengan olesan kuning telur yang terdiri dari kuning telur ayam kampung, minyak goreng, dan juga susu kental manis. Dan saya nggak akan mengovennya 2 kali lagi karena cukup setelah ini kita langsung selesaikan aja ya. Sambil dioles itu kuning telurnya itu nanti akan mengeras sendiri, mengering sendiri, dan kita ulangi lagi. Jadi nggak perlu masuk oven lagi, cukup diulangi 1 kali lagi ngolesin kuning telurnya. Kalau sudah habis semua, baru kita masukkan ke oven lagi. Nah, ini sudah diolesi tebel ya. Dan kita oven lagi selama 15 menit lagi di suhu yang sama seperti tadi ya, sekitar 170 derajat Celcius. Tapi setiap oven itu berbeda, jadi kalian sesuaikan sendiri aja. Bisa jadi di oven kalian kurang dari 170 derajat Celcius, atau bisa juga lebih, atau bisa juga lebih lama dari 15 menit. Nastarnya sudah mateng, ini cantik banget, tuh lihat. Yang ini yang pakai cengkeh, dan yang loyang satunya yang nggak pakai cengkeh. Kita biarkan dulu sampai nastarnya dingin sebelum kita packing di toples-toples kedap udara. Tuh cantik banget ya nastarnya, nggak retak sama sekali, dan olesannya juga nggak lepas. Bagian bawahnya itu pas, itu matangnya seperti itu, agak kecoklatan ya. Kalau terlalu muda warnanya, itu nastarnya lebih cepat berjamur. Jadi usahakan untuk mengovennya sampai bagian bawahnya tuh agak coklat sedikit. Tuh cantik banget ya. Olesannya pakai kuning telur ayam kampung tanpa pewarna. Kita mau cobain seperti apa rasa nastarnya. Tuh dibuka aja, gampang banget, dan ini mudah pecah. Tuh kalian lihat di sini ya, mudah pecah. Dan kalau kalian perhatikan tadi, selainya ini besar, cukup besar. Bagian kulitnya nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal, pas banget. Ini nastar yang empuk, renyah, aromanya harum banget, dan selai nanasnya tuh seger, harum, manis, ada asam-asamnya. Pokoknya ini kue nastar yang luar biasa.
cocok untuk sajian lebaran. Kalau sudah dingin, masukkan ke wadah kedap udara. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.